Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya harap kabar anak-anak semua pada sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita kan sudah mempelajari tentang haji dan umroh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang mana yang pertama yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Nah, alur perjalanan dakwah di sini yaitu masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai jajaran Islam yang pertama. Nah, di dalam alur perjalanan dakwah di Nusantara ini terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama, teori Mekah. Yang mana teori Mekah di sini, menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, yang kedua yaitu teori Gujarat, yang mana teori Gujarat di sini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, teori Persia, yang mana teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang sekarang disebut Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Yang D yaitu teori Cina, yang mana menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina dan ibunya disebutkan berasal dari Campa. Dan di dalam alur perjalanan dakwah di Nusantara ini terdapat 9 wali yang menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Indonesia, yang mana wali-wali tersebut yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Muria. Untuk yang kedua yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Untuk cara yang pertama yaitu perdagangan, yang mana proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu Asia Tenggara Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara.
Dan cara yang kedua yaitu perkawinan, yang mana sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan, disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Cara yang ketiga yaitu melalui pendidikan, yang mana para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Yang keempat yaitu hubungan sosial, yang mana hubungan sosial di sini yaitu para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, dan juga memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. Untuk yang kelima yaitu melalui kesenian, yang mana cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang mana kerajaan di sini terdapat 9 kerajaan. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh, yang mana kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab yaitu Malikul Saleh sekitar tahun 1267. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1521 Masehi. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh, yang mana Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar, yang mana Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah yang sekaligus merupakan sultan pertama yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Stani yaitu pada tahun 1636 sampai 1641. Untuk yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama dan terbesar di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478 Masehi yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra Prabu Kertabumi. Kerajaan Demak terletak di wilayah Demak dan daerah pesisir utara Jawa Tengah. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu Kerajaan Pajang pada tahun 1568 sampai 1586. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir, bergelar Sultan Hadiwijaya yang berasal dari Pangging di lereng Gunung Merapi. Sedangkan kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam, yaitu pada abad 17 sampai 19.
Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Raja pertamanya adalah Sutawijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma pada tahun 1613 sampai 1645. Dan kerajaan yang keenam yaitu Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar di sini berdiri sejak tahun 1526 dan bertahan hingga 1905. Yang mana sultan atau pemimpin pertama dari kerajaan ini yaitu adalah Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar runtuh saat berakhirnya Perang Hajar pada tahun 1905. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Goa Talo. Goa Talo merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang implementasinya dialami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Ternate, yang mana kerajaan Islam Ternate ini didirikan oleh Sultan Mahrum pada abad ke-13, yang mana keberadaan kerajaan ini adalah di Maluku Utara. Untuk kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan yang 9 adalah Kerajaan Tidore, yang mana kerajaan Islam Tidore berdiri pada tahun 1801 yang dipimpin oleh Raja Muhammad Nakil.